Halo Tribuners semuanya, kembali lagi bersama dengan saya Rutno Ferusyani. Masih dalam program spesialnya Tribun Jateng ini di Tribun Topik. Nah teman-teman semuanya, ini menyambut Imlek hari ini ya, 1 Februari. Sudah hadir di samping saya ada narasumber-narasumber yang sangat kece dan menginspirasi sekali. Ada Pak Haryanto Halim selaku Seksi Pendidikan dan Budaya Porinti. Halo, selamat siang Bapak. Selamat siang. Siang. Nah di samping saya lagi ini ada Bapak Yoga Pangemanan selaku Ketua Harian dari Porinti. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Sehat Pak Yoga sehat, dan Pak Haryanto? Alhamdulillah sehat. Sehat ya Pak ya. Oke. Nah, Porinti ini sebagai informasi untuk Tribuners adalah Perserikatan Organisasi Indonesia Tionghoa ya, Pak, betul ya, betul. Oke, mungkin dari Pak Yoga dan juga Pak Haryanto mau menyapa Tribuners terlebih dahulu. Silakan Bapak. Selamat siang Tribuners. Selalu ikutin acara-acara Tribun. Iya, oke. Pak Haryanto mungkin? Sama. Oke. Ini dua narasumbernya sama-sama kocak nih Tribuners. Oke, nah sebelum ngobrol-ngobrol Bapak mungkin biar lebih santai kita copot masker terlebih dahulu boleh ya Pak ya? Sudah divaksin biar Pak ya? kelihatan gantengnya. Betul. Oke, nah ini untuk informasi juga Tribuners sudah vaksin semua sesuai prokes juga pastinya gitu. Nah nanti dengan Pak Yoga dan Pak Haryanto ini kita akan ngobrol-ngobrol seputar Porinti sendiri dan juga menyambut Imlek ya Pak ya. Oke, nah ini mungkin untuk obrolan pertama dengan Pak Yoga. Pak Yoga mungkin boleh diceritain ke Tribuners sebenarnya Porinti ini apa sih Pak? Kemudian bagaimana cerita awal terbentuk dari Porinti ini? Porinti adalah Perserikatan Organisasi Indonesia Tionghoa yang terdiri dari 8 organisasi. Organisasi itu yang pertama yaitu Perkumpulan Sahabat Sejahtera, itu Fujing ya, orang lebih mengenal Fujing. Terus kemudian juga ada Minnan Kongwe, itu orang-orang Hokkien biasanya. Jadi di situ kemudian ada Perhimpunan Teochew Perhimpunan Teochew Jawa Tengah. Itu Teochew itu terus kemudian ada Paguyuban HK. HK itu orang-orang kalau di sini bilang orang Ge. Oke. Ya. Kemudian ada juga Perkumpulan Guangxiao Wikwan, itu ya, kanton, orang-orang kanton. Kemudian ada 3 yayasan, yaitu Yayasan Mitra Setia, maaf. Kemudian Yayasan Cipta Era Sejahtera dan Yayasan Tunas Harum Harapan Kita Semarang. Jadi 8 organisasi itu ya, tergabung dalam satu perserikatan. Ya. Cerita awal terbentuknya seperti apa ini Pak? Sebetulnya kan waktu kita terbentuk pada Oktober tahun 2002 ya, karena untuk menunjang program-program pemerintah, kadang pemerintah juga bingung harus menghubungi siapa ya, kalau ada urusan dengan orang-orang Tionghoa ini saya harus ketemu siapa ya, mau manggil si A, bener si A juga nanti bilang saya nggak ada channel, nggak ada jaringan. Dengan adanya perserikatan ini gampang buat pemerintah, begitu ada aksi sosial atau minta tolong apa, ada yang dicari gitu. Sudah tergabung dalam satu organisasi gitu ya gampang Pak ya? Yang dicari. Juga kalau di internal dari masyarakat Tionghoa ini terjadi istilahnya ya, maaf ya, ada clash antara satu dengan yang lain, bisa menengahi. Ya. Alhamdulillah sampai sekarang kok nggak ada yang minta. Berarti aman Pak ya? Aman alhamdulillahnya. Oke. Nah untuk saat ini sudah ada berapa anggota sendiri Pak dari Porinti sendiri? Anggotanya karena ini perserikatan, jadi anggotanya 8 itu. Tadi ya, tapi masing-masing misalnya Minnan Kongwe itu juga dia ada anggota sampai berapa ribu. Teochew berapa ribu, HK juga semua orang HK di sana. Yang Yayasan Tunas Harum Harapan Kita adalah orang-orang yang dulu sekolah di Longhua, itu semua ada di situ. Ya, jadi masing-masing organisasinya juga sudah ada anggotanya sampai bahkan ribuan tadi ya, Pak ya. Oke. Kegiatan dari Porinti sendiri mungkin yang reguler, yang rutin dilakukan itu apa Pak? Sebetulnya kita kegiatannya banyak di sosial, pendidikan, terus juga budaya, ya seni seperti itu. Pada umumnya seperti itu. Pada umumnya seperti itu. Nah kalau misalkan nih Pak, ada mungkin teman-teman yang Tribuners yang menyaksikan Tribun Topik kali ini, kalau misalkan warga Tionghoa sendiri ingin ikut bergabung dalam Porinti itu caranya seperti apa sih Pak? Sebetulnya masuk aja di salah satu, kalau dia orang Teochew masuk aja di Teochew. Kalau dia orang Hokkien masuk aja di Minnan. Jadi sebetulnya perserikatan ini adalah untuk kita menunjang program-program pemerintah ya. Jadi kalau ada apa-apa kita bisa menggerakkan masyarakat untuk ya
seperti itu. Oke, istilahnya sudah nanti kalau misalkan gabung di salah satu organisasinya pun juga sudah bergabung di Porinti ya Pak ya. Ya, karena Porinti bukan perorangan. Perorangan, betul. Dia adalah perserikatan. Dari 8 organisasi tadi ya Pak ya. Nah itu tujuannya sendiri pun tadi ya untuk lebih guyup rukun seperti itu ya Pak. Misalkan ada butuh perwakilan dari teman-teman Tionghoa mungkin bisa menghubungi Porinti seperti itu ya Pak ya. Oke, nah tadi kan kita sudah ngobrol-ngobrol nih Tribuners terkait dengan Porinti sendiri. Saya tambahin juga, Boleh, jadi antara lain kegiatan kita selama ini di bidang sosial. Oh, sosial. Seperti waktu terjadi tsunami. Oke. Tiap tahun kita juga adakan pasar murah. Oke. Ya, kemudian juga bagi-bagi sembako ke beberapa ada di kelenteng, juga ada di masjid. Jadi kita non agama dan juga non politik ya. Tapi sebagai warga negara kita tetap ada pandangan politik. Tapi secara organisasi kita tidak mengenal, karena kalau nanti ada soal politik, ada soal agama, itu akan menyebabkan dalam perpecahan. Jadi kita nggak kenal itu, kita hanya bergerak budaya. Seperti kalau kita adakan arisan-arisan itu pun kita juga tampilkan tarian dari Papua, dari Aceh, terus juga jadi tidak melulu budaya dari Tiongkok sana, tapi Indonesia juga angklung, terus juga kulintang itu tiap kali arisan tampil juga ya Pak ya. Jadi aksi sosialnya sendiri pun tadi yang seni tadi termasuk seni-seni tadi juga untuk menggabungkan Indonesia juga ya Pak ya. Tidak hanya Tionghoa aja tapi semua ya Pak, betul. Terakhir juga ada donor darah. Iya, donor darah. Terus mungkin bisa ditambahkan Pak Haryanto. Ya, waktu itu kan juga waktu pandemi kan juga banyak juga, dan kita melibatkan sampai ke FKUB, Forum Kerukunan Umat Beragama, kemudian juga GP Ansor, kita ajak gandeng karena mereka yang tahu kantong-kantong komunitas yang membutuhkan. Iya betul Pak. Dan kemudian sempat juga kita mendukung program dari Pak Kapolda saat memberikan beasiswa untuk anak-anak yang orang tuanya meninggal karena COVID. Dan temanya juga bagus, saat itu kita langsung tergerak karena temanya adalah Aku Sedulurmu. Aku Sedulurmu. Wah, itu merangkul banyak pihak ya. Artinya kita juga senang bahwa kalau kita bantu berarti kita masih bersaudara juga. Nah, di masa-masa begitu menurut saya kontribusi semacam ini bisa dirasakan manfaatnya lebih lah di luar keadaan biasa, karena di pandemi sebenarnya banyak orang Tionghoa yang bisnisnya juga pas turun sebenarnya, bukannya pas baik-baiknya loh, tapi bahwa masih tetap bisa membantu itu juga sebuah kesempatan yang kami juga hargai lah. Masker itu juga pada awalnya kan juga mahal waktu tahun lalu ya, tahun 2020 awal-awal itu ya, kita pun bagi berapa belas ribu banyak. 2 kali kita bagi. Ke rumah sakit, terus ke masyarakat, kemana aja dah. Terima kasih. Merangkul semua lapisan masyarakat berarti ya Pak ya. Oke, nah berarti Porinti ini pun selain mungkin tadi ada seninya, juga aksi-aksi sosialnya juga banyak ya Pak ya, kegiatan-kegiatan reguler Justru lainnya. Kita banyak di sosialnya. Banyak di sosialnya. Oke, nah tadi sudah ngobrol-ngobrol juga tentang Porintinya. Ini kan menyambut 1 Februari nanti Imlek ya Pak ya. Nah mungkin boleh tanya ke Pak Haryanto nih Pak, mungkin kalau makna Imlek sendiri Pak bagi warga Tionghoa itu seperti apa Pak Haryanto? Ini nanti bisa 2 versi karena saya bukannya lebih muda atau lebih tua ya. Tapi pemaknaannya bisa saja berubah. Ya kalau orang luar kadang menganggapnya Imlek itu angpau itu kan. Tapi sebenarnya itu sangat benar. Itu yang ditunggu. Enggak, tapi sebenarnya kalau mau dilihat sebenarnya pemaknaan Imlek itu sebenarnya ucapan syukur sih. Sebenarnya sama dengan kalau orang Jawa ada sedekah bumi, ya kan? Karena sebenarnya di Tiongkok pun sebenarnya itu berakhirnya musim dingin dan mulainya musim semi untuk menanam. Jadi mereka juga merayakan harapan sebenarnya. Lah dengan merayakan harapan itu sebenarnya intinya adalah berkumpulnya semua keluarga besar. Lah kalau saya ditanya yang paling penting adalah malah malam sebelum besoknya Xinjia atau Imlek. Jadi istilahnya namanya Duan Yin Fan atau reunion dinner. Itu makanya pakai meja panjang. Makanya kalau dulu di pasar Imlek Semawis ada acara tok panjang. Karena itu keluarganya disuruh makan sak meja semua. Bareng-bareng gitu ya Pak ya? Bareng-bareng. Bahkan kalau yang kolot dan totok masih wanti-wanti, nggak boleh mukanya merengut. Karena saya itu adalah harusnya semua bahagia lah. Menurut saya ini intisari dari perayaan Imlek itu sendiri, yaitu
bagaimana bisa mengumpulkan semua keluarga dalam keharmonisan. Betul. Itu yang paling penting sih. Bahwa besoknya kemudian ada paeja atau silaturahmi, menghormati kepada yang lebih tua, dapat angpau, yaitu sebagai tambahannya. Tapi yang intinya malam-malam sebelumnya itu yang menurut saya harus kumpul bersama, kemudian saling kenal. Karena kalau di filosofi Tionghoa itu kan mengatakan sebelum kamu ngatur negara atau ngatur organisasi, kamu ngatur rumah tanggamu dulu. Rumah tangga dan keluarganya kuat, kemudian juga ngatur diri sendiri, baru nanti keluar. Ya, betul. Jadi kalau ditanya makna dari Imlek, ya kebersamaan, keharmonisan, kehangatan. Sebenarnya kalau mau dijabarkan pun Natal juga sama. Sama, betul. Ya, Lebaran juga sama. Jadi sebenarnya cuman nuansanya beda, yang dimakan beda, tapi intisarinya kembali kepada keluarga. Ya. Kumpul-kumpul tadi ya, silaturahmi begitu ya Pak ya. Betul. Oke, nah kalau dari Pak Yoga sendiri mungkin makna Imlek seperti apa Pak? Ya, kumpul keluarga ya. Jadi seperti adik saya yang dari Jakarta, kalau Imlek dia pasti datang untuk tengok orang tua ya. Kalau mungkin istilahnya kalau Idul Fitri itu kayak mudik gitu ya Pak ya, kumpul-kumpul sama keluarga. Menantu juga datang ya, seperti itu. Siap. Menantu cucu ya. Nah kalau dalam rangka Imlek tahun ini sendiri Pak, mungkin ada acara atau perayaan apa Pak dari Porinti sendiri? Kalau dari Porinti, setahu saya kemarin ini masang lampion di beberapa titik di Kota Semarang ya, ada ribuan ya, berapa ribu itu? 1.500 lampu loh. Untuk memeriahkan Imlek. Untuk memeriahkan ya, Imlek itu tadi. Tapi di luar itu ya ada beberapa yang kayak yang kalau dulu pasar Imlek yang saya bilang ada tok panjang, kemudian di salah satu rumah perkumpulan itu yang menurut saya ini inisiasi yang baik juga. Nanti Porinti juga mungkin bisa membantu menyebarluaskan, yaitu basuh kaki orang tua. Karena menurut saya itu juga wujud bakti yang menurut saya cukup mendasar sekali. Dan yang pernah saya lihat di salah satu perkumpulan di Pecinan, itu basuh kaki dalam rangka Imlek di Pecinan, yang dibasuh bukan hanya Tionghoa, ada yang Jawa, ada yang Muslim. Dan yang terjadi hampir semua yang dibasuh kakinya nangis semua, baik anaknya maupun orang tuanya. Artinya menurut saya perayaan-perayaan semacam ini juga harus bisa memfasilitasi lintas agama, lintas etnis, bahwa semua nangis itu kan berarti ya kan. Wah, kalau Imlek saya dibasuh nggak usah nangis, wong bukan enggak kan. Artinya kemanusiaan itu menurut saya bisa difasilitasi lewat kegiatan yang cukup umum semacam itu, tapi mengena dan bermakna. Jadi kalau ditanya ya itu mungkin juga bisa lebih diperkenalkan lagi, tidak hanya sekedar hura-huranya, makan-makannya, angpaunya, lagi. Mungkin itunya. Nggak tahu Pak Yoga setuju nggak basuh kaki dihidupkan lagi? Baik, itu sangat baik sekali ya. Kadang kesempatan terakhir itu untuk basuh kaki orang tua. Betul. Dan kadang kalau Pak Yoga pernah dibasuh kakinya nggak oleh anaknya? Sampai sekarang belum. Sungkan ya. Makanya harus ada yang memfasilitasi. Kalau enggak, karena sudah nggak terbiasa, kita agak gimana gitu. Dan itu kayaknya kalau direalisasi pun menarik juga ya Pak ya. Bagus. Dan sekarang turis saya kira. Ya, di sekolah kita jalankan. Dan itu menurut saya mungkin bukan mukjizat ya, mungkin kalau yang hubungannya kurang bagus misalnya ya. Betul. Apakah terus langsung baik? Ya enggak, tapi minimal pasti mengurangi friksi, mengurangi ketegangan. Betul. Nah, ada kedekatan lagi. Bahkan anaknya ya suruh minta maaf, orang tuanya yang ucapkan kata-kata apa. Dan itu kemarin saya lihatnya dibungkus dengan sangat Tionghoa sekali, berlutut, basuh kaki, dikeringkan, terus ngasih teh. Terus ya saling berpelukan, bagus lah. Ini itu bagus Pak, bagus banget Pak. Mau ikut? Benar gitu. Tapi di luar yang tadi basuh kaki pun mungkin kalau misalkan vibes-nya Imlek pun tidak hanya warga Tionghoa pun, maksudnya di Semarang pun kalau ada nuansa-nuansa Imlek juga senang ya Pak ya, maksudnya meriahnya. Semua perayaan hari besar, beragama pun sebenarnya kan ada konotasi perayaan sosialnya. Loh saya Lebaran aja seneng kok. Dapat tumpah. Ya kan? Makan apa loh, saya enjoy. Seriously, jadi menurut saya nggak cuma nuansa religinya, tapi nuansa sosialnya. Dan menurut saya ke depan, nuansa sosial itu harus diperbesar. Supaya bisa dirasakan banyak orang. Dampak ekonominya juga kan? Iya kan?
siapa Pak. Nah mungkin Pak ini kan sudah 2 tahun juga ya Pak Haryanto dan Pak Yoga ini ada pandemi hampir 2 tahun ini. Mungkin kalau misalkan perayaan Imlek sendiri Pak dibandingkan dengan tahun ini ataupun tahun sebelum ada yang pandemi itu bedanya seperti apa Pak? Bedanya lebih sederhana. Lebih sederhana, lebih irit. Itu betul Pak. Kalau Tentunya online ya Pak. kalau Porinti sudah beberapa tahun, tiap tahun pasti ngadakan acara Cap Gome itu Cap ya, Gome, kita iya. kumpul-kumpul dengan teman, ada acara terus ada tarian, ada nyanyi, ada apa seperti itu. Cuman 2 tahun ini kita nggak bisa. Kalau ada yang tetap menjalankan tidak berubah, salah satu kelenteng di Semarang, kelenteng Taikaksi itu tetap bagi angpau untuk lansia. Iya betul. Itu tetap dan ribuan yang dikasih angpau. Jadi selalu setiap tahun ya Pak ya. Pandemi tidak ada pandemi, membantu lansia tetap berjalan. Kalau kita lihat Semarang ini, kota ini sangat majemuk ya, pluralisme ya. Jadi Imlek ya bisa jalan, ya, acara-acara lain bisa jalan karena masyarakatnya lintas agama tetap bisa menerima. Karena juga pemimpinnya. Pemimpinnya. Ya, Betul. Jadi semua lapisan bisa dirangkul ya Pak ya, Iya, di Semarang ya Pak ya. Lah itu menurut saya harus dijaga kok. Semarang ya mungkin bukan salah satu kota yang paling maju atau paling kaya loh. Iya. Tapi untuk bikin suasana kota guyup semacam ini, betul. belum tentu kota yang lebih kaya Lain. bisa loh. Betul Pak. Iya kan? Ini bukan urusan duit kok. Ini urusan hati dari para pemimpinnya dan hati dari penduduknya, masyarakatnya. Kota yang lebih besar, lebih kaya dari Semarang adalah, ya kan? Tapi suasananya kan beda. Guyup di Semarang. Guyup di sini ya Pak. Iya. Lebih rukun lah antar semua lapisan masyarakatnya, baik dari agama yang berbeda pun juga nggak ada masalah ya Pak ya di sini ya Pak ya. Orang Jawa Semarang tuh bisa ngomong Jawa kebanyakan. Ya, Campuran ya Pak. loh, kalau teman saya yang dari luar pulau kadang Beda bilang, gitu. loh, kok bisa ngomong Jawa? Loh, memang Memang bisa. bisa. Karena tadi barengan tadi ya Pak ya, Iya, saling ini. bahkan lauk kita tuh kita bisa loh, lauk Jawa. Ya Pak, ya kita bisa. Tadi saya barusan makan nasi pecel. Aduh, mantap ya Pak. Oke, nah ini kalau Imlek tahun ini sendiri ini kan macan air ya Pak ya. Iya. Nah, maknanya sendiri ini macan air itu apa sih Pak? Wah, macan yang suka berenang. Ya ginilah, tadi saya sudah ngomong, saya kalau ditanya dari feng shui akan susah sekali ya. Betul. Kalau saya gini, apapun mau kerbau logam, mau tikus kayu, mau apa, selalu kita coba cari positifnya lah. Betul. Kalaupun diramal, misalnya sionya kalau orang Tionghoa bilang jiong lah, artinya konflik ya. Ya artinya harus lebih hati-hati. Oke. Gitu aja, jangan sampai ketakutan, waduh jiong nanti usahanya gimana, enggak lah. Kadang orang ketakutan di awal tahun diramal sionya jelek, ternyata setelah di akhir tahun, loh kok enggak apa-apa. Malah yang diramal hokinya besar, loh asem tenan nih. Ya kan, jadi menurut saya jangan, itu buat kayak guideline saja lah. Ya kan, kalau wah kamu bakal dapat hoki besar ya, artinya kita kerjanya bisa lebih optimis, bisa lebih semangat, tapi ya jangan ngawur tetepan, ya kan. Jadi kalau saya diramal hal-hal demikian ya buat patokan saja sih. Nggak tahu kalau Pak Yoga. Seperti apa Pak? Untuk Show macan air ini piye? saya sih karena sekarang sudah hidup lama, sekolah saya juga sekolah Katolik ya, jadi ya sudah tidak ngikutin seperti itu. Jadi ya macan air, macan apa, ya tetap jalan aja bisnis, tetap jalan, yang perlu saya hati-hati ya. Iya. Bapak kalau ada yang ngikutin masih tradisi ya nggak masalah sih. Kan orang Tionghoa kalau yang jiong itu kemudian mereka istilahnya ciswa. Ciswa itu ruatan. Ruatan pergi ke kelenteng, didoakan, bakar rumah-rumahan dan lain-lain. Tapi saya selalu bilang rumah-rumahnya kalau dibakar yang agak kecil supaya nggak polusi. Nuansa kekinian itu harus dimulai dipikirkan. Selama itu membuat dia mantap ya monggo, ya kan nggak merugikan orang lain, ya kan. Iya. Oke, siap Pak. Nah mungkin kalau dari Pak Yoga dan Pak Haryanto sendiri, mungkin harapan di tahun ini seperti apa Pak? Dari Pak Yoga dulu mungkin. Saya harapkan pandemi bisa segera berlalu. Amin. Ya, sehingga kita bisa aktif semua, bisnis bisa jalan, ya. Sudah tidak ada PHK lagi seperti itu, ya. Terima kasih itu. Oke, dari Pak Haryanto sendiri? Sama. Tapi saya mungkin mengomentari gini,
Kita juga, menurut saya juga harus bersyukur ada pandemi ini. Tanpa pandemi ini, kesadaran kita soal kemanusiaan, soal solidaritas, bahkan soal pragmatisme. Jelas sekarang dengan adanya pandemi ini, bagaimana kita menjalankan bisnis, bagaimana kita bersosialisasi, agak banyak mengurangi yang mungkin terlalu cuman selebrasi lah, upacara-upacara aja. Tapi bahwa yang esensi seperti apa. Lah, menurut saya ini akan membawa kita kepada yang lebih baik. Artinya pandemi ini meskipun kita anggap bencana dan lain-lain, tapi sebenarnya ini pembelajaran yang bagus sekali untuk kita. Ya kan, nggak usah lebay berlebihan. Dulu wah, misalnya kalau ada acara sampai banyak sekali, ternyata pandemi dibatasi 50. Ya kan, dan yang penting inilah esensinya, maknanya seperti apa. Lah, menurut saya ke depan itu menjadi bekal buat kita juga. Untuk keseimbangan juga. Wah, dulu nggak kepikir toh, terkurung hampir 2 tahun nggak kemana-mana. Ya toh Pak Yoga? Nggak. Saya aja kebetulan saya tetap pergi. Saya kemarin sempat nganter tamu lah. Ini luar biasa. Bulan apa ya? Kemarin tahun lalu Oktober atau November. Tamu dari Palestina. Terus saya antar sampai airport, saya baru sadar. Loh, saya tuh ke airport ya garus kali ini. Saya ya kaget. Tapi ternyata nggak apa-apa sih. 2 tahun nggak ke airport ya. Life goes on, nggak masalah. Jadi ini menjadi bekal kita selanjutnya bagaimana menghadapi segala macam hal lah di dalam itu. Tadi Pak juga berharap memang pasti akan lebih baik harusnya, karena menurut saya COVID ini, pandemi ini sudah meletakkan kita mungkin paling rada bawah ya. Now waktunya untuk melejit lah gitu. Terutama sekarang kan juga sudah vaksinasi semuanya ya Pak. Betul. Dan saya yakin Indonesia sebenarnya menurut saya sudah mencapai herd immunity, baik secara vaksinasi maupun secara infeksi yang mereka nggak sadari. Oke. Nah, mungkin ada pesan-pesan Pak Haryanto dan Pak Yoga untuk Tribuners semuanya yang menyaksikan Tribun Topik, Pak? Ya, menurut saya harus berusaha sebaik mungkin lah, dan tadi saya bilang kemanusiaan itu harus menjadi dasar dari semua gerakan kita juga, baik dalam acara-acara sosial yang tadi kita sudah katakan di Porinti pun sudah lintas agama, lintas etnis, di pecinan pun juga sama. Menurut saya untuk semua semua stakeholder itu juga harus melakukan hal yang sama. Dan kalau bisa, yang istilahnya dari Pak Edi Lembong itu almarhum mengatakan penyerbukan silang budaya. Artinya begini. Ya, kalau Tionghoa bisa nguri-nguri budaya Jawa, bagus. Orang Jawa bisa nguri-nguri budaya Batak, bagus. Ya toh? Orang Dayak nguri-nguri budaya Papua, gitulah. Artinya mulai penyerbukan silang budaya. Enggak cuman, kalau Tionghoa nguri-nguri budaya Tionghoa ya memang lumrah. Orang Jawa nguri-nguri budaya Jawa sak lumrah. Tapi sebagai bangsa harus ada loh. Jadi kebetulan di Tionghoa ini, di Semarang ada misalnya anak muda, Hose misalnya. Tionghoa jago main wayang. Dalang sungguhan. Ada Mbak Manda, Jawa, Muslim, S2 dari Tiongkok, jago ngomong Mandarin, bisa main erhu. Buat saya itu indah. Iya kan? Lah, bukannya semua terus harus didorong begitu, tapi artinya kesempatan dan keterbukaan itu harus dibuka. Bukan hanya orang wah kalau Tionghoa nggak boleh main wayang, ya enggak, gitu. Itunya dibuka maksud saya, sehingga terjadi kesempatan untuk penyerbukan silang budaya. Terus saya boleh tambahin, itu nanti penyerbukan silang toleransi. Gitu. Ya, jadi ini mudah-mudahan nanti bisa diperbanyak lagi, terutama di Kota Semarang, menjadi contoh laboratorium mini keberagaman dan toleransi untuk Indonesia. Saya tambahin sedikit ya. Ini sekarang kan banyak beredar hoax ya. Macam-macam kalau kita lihat di WA. Yang penting Tribuners ikutin aja acara siaran dari Tribuners. Ya. Apa yang dimuat Tribuners itu yang bisa dipercaya. Kalau yang lain kadang hoax. Jadi hati-hati aja. Oke, siap. Terima kasih Bapak. Oke, nah Pak Yoga, mungkin kalau untuk lokasi dari Porinti sendiri kantornya ada di mana? Kantornya ada di Jalan Kimangun Sarkoro nomor 2. Nomor 2 ya Pak ya. Nah itu mungkin kalau Tribuners ada yang pengen main-main ke kantor Porinti boleh ya Pak ya? Silakan. Ya, monggo. Kalau misalkan mau ngikutin update-update kegiatan, mungkin ada sosial medianya juga Pak dari Porinti? Ada, yaitu youthporinti.
SMG. Oh, SMG. Ya. Itu di Instagram ya, Pak Ya, ya? Instagram. Oke, nanti boleh juga diikutin Instagramnya. Mungkin ada teman-teman yang mau ngikutin juga kegiatan-kegiatan reguler tadi Ya, dari ya, Porinti juga ya. ya. Oke, terima kasih banyak sebelumnya untuk Pak Haryanto dan juga Pak Yoga sudah berkenan untuk main-main ke Ya, Tribun terima kasih, Cetel, Bu, ngobrol-ngobrol Mbak Ruth, juga ya. ya di Tribun Topik. Mungkin ada closing statement Pak yang mau disampaikan ke Tribuners? Ya, bareng-bareng yuk. Ya. Sinjun Sinjun Yonghi, Yonghi, Diamhok Diamshu. Diamsu. Oke. Banyak rezeki, selalu sehat. Amin. Pastinya selamat Imlek juga ya Bapak Ya, ya. ya, Oke. terima kasih. Semoga di tahun ini juga selalu diberikan kesehatan, Amin. kesuksesan tadi, kelancaran juga pastinya. Itu kalau Amin. Tionghoa selalu juga ngomong kok. Oke. Ngomongnya apa? Diamok Diamsu. Diamhok Diamshu, terus Sendi Gang. Maksudnya jangan ke Badan sehat. Badan sehat. Rui. Wan Serui, segala urusan dipermudah. Dilancarkan, gitu. Itu selalu standar juga itu. Oke. Itu yang penting ya Pak ya. Oke. Makin penting Makin soal penting. badan sehat. Badan sehat, apalagi masa pandemi. Iya. Oke. Siap. Terima kasih banyak Pak Haryanto, Terima kasih. Pak Yoga, Ya. dan terima kasih juga untuk Tribuners yang sudah menyaksikan Tribun Topik kali ini ngobrol-ngobrol